Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung di forum belajar bersama mata kuliah metode statistika 1. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oke, kita langsung aja ya. Kita melanjutkan ke materi berikutnya atau modul berikutnya. Ini kan kemarin yang pertemuan sebelumnya kan saya campur-campur ya itu bahasnya ya dari modul 7 dan 8. Nah, modul 7 dan 8 itu kan belum semua. Nah, itu saya sisanya akan bahas di sini ya. Karena sebelumnya kan saya bilang juga kalau di modul edisi 2 ini urutannya rada agak kacau ya urutannya. Nah, jadi di sini saya kasih yang lebih rincinya. Nah, untuk teman-teman yang udah baca grup, itu untuk tabel T ya. Tabel T di modul edisi 2 itu agak sesat ya, agak itu salah ya nilainya. Nah, jadi teman-teman bisa cari di internet untuk tabel T yang benarnya atau bisa lihat di grup ya. Jadi nanti kalau ngerjain soal UAS, lihat tabel T, jangan lihat di modul edisi 2 ya, itu salah ya, itu yang lampiran halaman yang terakhir 964. Nah, itu salah itu nilai tabel T. Nah, untuk materi yang sekarang, pertemuan yang sekarang, saya mau bahas ini, independensi min populasi dengan sampel besar dan sampel kecil. Nah, untuk materi kedua ini nanti kan akan dibahas di diskusi 6 dan diskusi 7. Nah, jadi saya satukan ya di sini untuk materi. Sebenarnya materi ini itu ada di modul 7 dan 8. Cuman di modul edisi 2 ini kan urutannya acak ya. Jadi saya coba urutin yang benarnya di sini. Nah, jadi kita bahasnya ada 2 ya, ada inferensi min atau pendekatan min populasi dengan sampel besar dan sampel kecil. Jadi nanti kita punya 2 pembahasan ya, sampel besar dan sampel kecil. Nah, untuk sampel besar ini ada di diskusi untuk besok, diskusi 6. Nah, untuk sampel kecilnya ada di diskusi 7. Jadi di sini kan modulnya isinya banyak ya, isinya banyak, jadi saya bahas yang pentingnya aja, biar nggak kebanyakan rumus, kan pusing juga. Nah, terus nanti kalau ada beberapa yang saya sampaikan di sini nggak ada di modul, itu ada di modul edisi 1. Jadi saya tambahkan ya beberapa materi dari modul edisi 1. Karena kan tutornya itu masih pakai modul edisi 1 ya. Dari kemarin yang diskusi 4, 5 itu kan banyak yang bingung karena ngambilnya masih dari modul edisi 1. Jadi ada beberapa materi yang tidak disampaikan di edisi 2. Nah, padahal itu lumayan penting juga, tapi di edisi 1 itu lebih lengkap. Nah, jadi kalau di sini ada beberapa yang, "Kok nggak ada, Kak, di modul edisi 2?" Nah, berarti saya ambil dari modul edisi 1. Oke, kita langsung ya. Nah, ini yang pertama, inferensi min populasi dengan sampel besar. Nah, ini tambahan nih, materi ada di modul edisi 1. Kenapa saya bahas ini? Karena kemungkinan di tugas atau diskusinya besok, berarti tinggal diskusi 6, 7, 8, dan tugas 2 ya, tugas 3. Nah, di sini saya bahas khusus untuk diskusi 6, 7, dan tugas 3 ya, tugas terakhir. Nah, di sini untuk yang pertama itu inferensi min sampel dengan sampel besar. Nah, apa sih Kak bedanya dengan sampel kecil, sampel besar dan sampel kecil? Untuk sampel besar ini kita masih pakai distribusi Z. Nah, distribusi Z ini kan masih berhubungan dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita belum pindah ke distribusi yang lain. Misalnya distribusi T atau distribusi C kuadrat. Nah, ini kita masih membahas tentang distribusi Z, sampel besar. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Nah, materi ini nggak ada di edisi 2. Nah, inferensi statistik di sini mempelajari pengambilan kesimpulan tentang parameter-parameter populasi dari analisis data sampel. Nah, di sini untuk yang perlu digarisbawahi ada di sini ya. Ini biasanya ada di tugas terakhir, tugas 3. Nah, jadi kalau teman-teman yang sekarang ikut belajar bersama, saya harap bisa ya nanti ngerjain soal seperti ini. Nah, yang pertama, taksiran titik untuk min. Nah, di sini misalkan kita punya parameter mu. Parameter mu, kemudian datanya X1, X2, sampai Xn. Nah, di sini merupakan sampel random berukuran N. Nah, penaksirnya yaitu X bar di sini atau min sampelnya. Berarti kita ngambil rata-ratanya itu dari sampel yang diambil dari sini, sampelnya X1, X2, sampai Xn. Kita berbicara sampel ya, bukan populasi. Nah, kemudian biasanya ada yang ditanyakannya itu sesatan standar atau dalam kurung X bar di sini.
sama dengan simpangan baku, sigma di sini, simpangan baku dibagi akar N. Nah, ditaksir dengan, nah ini simbolnya, simbol untuk sesatan standar. SS dalam kurung X bar sama dengan S-nya ini untuk ragam atau variansi. Variansi dibagi akar N. Nah, ini perlu teman-teman garis bawahi ya di sini. Nah, kalau teman-teman yang udah belajar modul 8 sampai modul 9, ini nggak ada. Materi ini nggak ada di edisi 2. Nah, makanya saya lampirkan di sini. Nah, nanti kan pasti kalau ada soal yang ditanyakan sesatan standar, dari mana rumusnya? Kan nggak ada nih di modul edisi 2. Saya lampirkan di sini ya. Jadi teman-teman perlu garis bawahi di sini. Nah, sesatan standar itu sama dengan S dibagi akar N, dengan S-nya di sini adalah variansi atau ragam. Untuk N besar, batas besar kesalahan 95% adalah 2S per akar N. Jadi kalau N-nya besar, nah kemudian dicari batas kesalahannya lebih dari 95%, nah berarti kita pakai rumusnya 2S per akar N. Tetapi biasanya yang kita gunakan ini, sesatan standar yang atas S dibagi akar N. Nah, ini contoh. Nah, ini saya udah kasih ya di sini. Saya kasih clue di sini untuk bahan tugas 3. Misalkan, di sini kita punya data tinggi pohon yang berumur 1 tahun dalam sentimeter. Dari data ini, yang terdiri dari 40 pengukuran tinggi pohon tertentu yang berumur 1 tahun, berikan taksiran titik min populasi tinggi dan hitunglah batas besar kesalahan 95,4%. Nah, berarti kita cari dulu min sama deviasi standar. Nah, deviasi standar sampel ya. Jadi bukan simpangan baku populasinya, tapi kita berbicara tentang sampel yang dihitung dari 40 pengukuran. Nah, nyari rata-rata bisa dong. Rata-rata udah kita bahas di modul 3, modul 2, modul 3 ya. Nah, kita cari dulu rata-ratanya. Ini berarti dihitung kan 2,6 tambah 1,9 sampai selesai di sini dibagi 40, dibagi jumlah datanya. Ini kita punya rata-rata atau minnya itu 1,715. Nah, kemudian kita cari standar deviasi sampel. Nah, ini standar deviasi sampel atau S. Nah, kalau tadi kan kalau di sini, nah kalau ini, nah ini kan simpangan baku atau standar deviasi dari populasi. Nah, kalau S ini berarti dari sampel. Nah, itu yang harus dibedakannya ya. Nanti S dan sigma ini, nah si S dan sigma ini akan berhubungan dengan uji hipotesis. Nah, kalau yang diketahuinya sigma, uji hipotesisnya apa? Kalau yang diketahuinya ini S yang dikerjakan hipotesisnya apa? Nanti kita akan bahas. Nah, di sini kita cari dulu deviasi standar dari sampelnya. Nah, ini pakai rumus akar sigma N-nya sama dengan 40, I-nya kita mulai dari 1, di sini kita mulai dari 2,6 ya, berarti dikurangi rata-rata kuadrat, ini rata-ratanya 1,715 dibagi N dikurangi 1. Ini ada di modul-modul terdahulu, modul 2 atau modul 3 ya. Nah, untuk mencari S-nya atau deviasi standar sampel. Ini kita dapatnya akar 0,2254 sama dengan 0,475. Nah, kemudian, nah kalau ini kan standar deviasi standar sampel ya, jadi N-nya dikurangi 1. Nah, kalau untuk deviasi standar populasi itu N-nya nggak dikurangi 1, berarti N-nya tetap 40. Karena kita mencarinya sampel, berarti N-nya dikurangi 1 atau N kecil ya, N 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Nah, jadi kita punya deviasi standar. Ya, deviasi standar sampelnya itu 0,475. Nah, kemudian di sini kita ketahui lagi taksiran titik min populasi tinggi adalah di sini rata-ratanya 1,715 cm dan taksiran sesatan standarnya, ini sesatan standarnya berarti S dibagi akar N. S-nya berapa tadi? S-nya 0,475 dibagi akar N, akar 40. Nah, berarti 0,475 dibagi 6,325 sama dengan 0,075. Nah, berarti batas besar kesalahan 95,4% adalah 2S dibagi akar 40 sama dengan 0,15 cm. Tadi kan di sini ada yang diketahui untuk N besar, batas besar kesalahan 95,4%. Berarti pakai rumus 2S per akar N. Kak, kalau nggak disuruh nyari gimana? Kalau nggak diketahui batas besar kesalahan. Nah, berarti nggak usah, cukup sampai sini. Cukup sampai S per akar N. Berarti S-nya 0,475 dibagi akar N, akar 40, 6,325. Nah, sama dengan 0,075. Nah, ini kan di soal diketahui. Dan hitunglah batas besar kesalahan 95,%. Kalau nggak disuruh nyari, ya udah berarti selesai sampai taksiran sesatan standar. Nah, biasanya soalnya itu diketahui datanya, terus kita disuruh nyari rata-rata, disuruh nyari deviasi standar sampel, kemudian disuruh nyari sesatan standarnya. Udah cukup sampai sini.
Ada yang mau tanyakan? Kalau itu langsung aja tanya ya, karena ini materinya lumayan banyak, biar nggak bolak-balik. Kira-kira bisa ya? Soalnya ini kan udah ada rumusnya. Jadi di sini biar teman-teman nggak bingung, saya kasih clue. Nah, kemudian, karena kita kan pertemuannya tinggal 1 kali lagi ya, tinggal pertemuan terakhir minggu depan mungkin saya mau bahas, untuk diskusi yang terakhir. Nah, di sini nah ini masih tambahan materi dari edisi 1. Nah, ini untuk bahan diskusi besok nih, diskusi 6. Nah, di sini misalkan kita punya interval kepercayaan sampel besar untuk mu. Nah, ini kalau di modul yang teman-teman punya, itu bisa buka modul 7 KB2. Nah, modul 7 KB2 itu penduga titik dan selang rata-rata. Nah, di situ kan hanya yang diketahuinya itu kalau yang diketahuinya itu adalah, sigma ya. Teman-teman bisa buka halaman 7.22. Nah, itu kalau yang diketahuinya sigma. Nah, kalau yang diketahuinya sigma, mana tuh sigma? Nah, itu kalau yang diketahuinya sigma. Ini yang ada di modul ya, yang ada di modul. Nah, sigma ini kan sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi doang ya, bukan standar deviasi sampel. Nah, ini adalah simpangan baku atau standar deviasi dari populasi. Nah, ini kalau yang diketahuinya sigma. Nah, itu ada di modul 7.22. Nanti saya akan bahas berikutnya. Nah, ini kalau gimana Kak, kalau yang diketahui, jadi teman-teman kalau ngerjain soal, nah dicari dulu, diketahuinya apa, jadi nanti kita gampang masukin ke rumusnya. Nah, di sini misalkan kita punya interval kepercayaan sampel besar untuk mu. Nah, ini masih berbicara tentang sampel besar. Jika N besar, interval kepercayaan 100 dikali 1 dikurangi alfa persen untuk mu diberikan oleh X. Nah, di sini rata-rata dikurangi Z alfa per 2 dikali S. Ini kalau yang diketahuinya adalah S, atau S itu tadi adalah simpangan baku atau standar deviasi sampel. Nah, jadi kalau S itu jadi harus bisa bedain ya. Kalau S itu simpangan baku atau standar deviasi sampel, kalau sigma ini berarti ini standar deviasi aja atau standar deviasi dari keseluruhan populasi. Nah, kalau yang diketahuinya, simpangan baku sampel atau standar deviasi sampel, berarti kita pakainya di sini S. Nah, sebenarnya rumusnya sama dengan ini, kalau yang diketahui, kita tinggal ganti di sininya aja. Kalau yang diketahuinya S, ya kita masukkan S. Kalau yang diketahuinya sigma, berarti masukkan sigma. Nah, berarti di sini rumusnya rata-rata dikurangi Z alfa per 2, S per akar N, nah kemudian rata-rata ditambah Z alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, ini untuk penduganya ya, penduga titiknya. Nah, atau interval kepercayaannya. Nah, ini interval kepercayaan sampel besar untuk mu, kalau yang diketahuinya adalah S. Misalkan contoh, untuk menaksir penghasilan mingguan rata-rata karyawan dan karyawati restoran di suatu kota besar, seorang peneliti mengumpulkan data penghasilan mingguan dari sampel random dengan 75 karyawan. Ditandai ini kalau ada angka 75 karyawan. Berarti 75 karyawan itu adalah N-nya. Nah, diperoleh min dan deviasi standar sampel. Di sini kan jelas ya, min. Min itu berarti rata. Nah, ini minnya, 227. Nah, kemudian standar deviasi sampelnya adalah 15. Standar deviasi sampel. Nah, di sini jelas banget diketahuinya. Sampel. Berarti standar deviasi sampel itu adalah simbolnya S. Nah, berarti di sini S-nya 15. Nah, X bar-nya sama dengan 227. Yang pertama, hitunglah interval kepercayaan 90% untuk min penghasilan mingguan. Dan yang kedua, interval kepercayaan 80% untuk min penghasilan mingguan. Nah, jadi kalau ngerjain soal tuh gini ya, jadi jelas ini misalkan saya suka gini ngerjainnya. Saya tandai di atasnya, ini X bar-nya, ini S-nya, standar deviasi sampelnya. Nah, kemudian kita selesaikan. Di sini, berarti yang pertama diketahui N-nya sama dengan 75, rata-ratanya 227, S-nya sama dengan 15. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu selang kepercayaan 90% bagi mu. Nah, berarti kita cari alfanya. Nah, tadi kan di sini rumusnya alfanya dibagi 2 ya. Nah, alfa dibagi 2, berarti kita carinya alfa per 2. Nah, tadi kan di sini interval kepercayaannya 90%. Nah, berarti kita punya alfanya 10%. Nah, berarti 100% dikurangi 90% sama dengan 10%. Nah, berarti
alfa per 2-nya adalah 0,05. 0,1 dibagi 2, 0,05. Nah, kemudian Z 0,05-nya kita cari di tabel ini, tabel Z alfa per 2. Nah, ini kan udah kita bahas nih minggu lalu. Nah, teman-teman jangan masih ada yang nanya ya sama saya, tabelnya dari mana, Kak? Ini udah kita bahas dari minggu lalu. Nah, Z 0,05 atau nih, Z 0,90 di sini, atau dikurangi alfa, atau Z alfa per 2-nya berarti yang ini, 1,645. Nah, kemudian di sini kita kasih keterangan, karena N-nya lebih besar dari sama dengan 30, dan sigmanya tidak diketahui. Nah, ini kan sigmanya itu berarti simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang diketahuinya di sini adalah S-nya. Nah, karena kita di sini sedang berbicara sampel besar, nah sampel besar itu sampel yang lebih besar dari sama dengan 30. Nah, kalau sampel kecil nanti kita pakai distribusi T, nah yaitu N kurang dari 30. Nah, di sini jadi untuk sampel besar itu, sampel besar ya, untuk sampel besar N lebih besar dari sama dengan 30. Nah, di sini kita pakai 2. Yang pertama, kalau simpangan bakunya diketahui, nah kemudian kalau simpangan baku sampelnya diketahui. Jadi kita pakai 2 cara di sini. Rumusnya bagaimana, Kak? Rumusnya sama seperti rumusnya seperti ini, sama. Kita tinggal ganti di sininya aja nih. Kalau yang diketahui sampel berarti pakai S, kalau yang diketahuinya sigma, simpangan bakunya, berarti pakainya sigma. Nah, oke, karena di sini kita kasih keterangan ya, karena N lebih besar dari sama dengan 30 dan sigma tidak diketahui, maka kita masukkan ke rumusnya. Rata-rata dikurangi Z 0,05 dibagi 2, nah dikali S per akar N kurang dari mu, kurang dari X bar ditambah Z 0,05 dibagi 2 dikali S per akar N. Ini rumusnya dari penduga yang di sini. Nah, ini penduganya. Nah, ini kan dia pakai titik koma ya, berarti ini sama aja kayak X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari. Nah, ini kan kita nyari penduga titik untuk mu-nya ya, kurang dari mu, kurang dari yang positif. Jadi di sini negatif, kurang dari mu, kurang dari positif. Oke, kita lanjut ya. Ini kan kita udah diketahui nih. Yang diketahuinya jelas, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, X-nya itu rata-ratanya 227 dikurangi Z 0,05 per 2-nya 1,645 dikali S-nya 15 per akar N-nya 75. Nah, kurang dari mu, kurang dari ini sama, kita tinggal ganti tanda aja. Yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif. Nah, nanti tinggal kita hitung aja. 227 dikurangi ini dikalikan 2,85 kurang dari mu, kurang dari 227 ditambah ini dikalikan juga 2,85. Nah, berarti penduga titiknya itu antara 224,15 dan 229,85 atau kita bulatkan. Jadi 224 kurang dari mu kurang dari 230. Nah, ini udah selesai sampai sini. Ini kita masih membahas penduga titik ya, bukan hipotesis. Nah, jadi kalau penduga titik berarti kita cari ininya aja. Di antaranya, antara yang kiri dan yang kanan. Nah, ini yang kirinya 224, yang kanannya 230. Nah, kemudian tolong di-mute dulu ya. Bentar, itu siapa yang ada suaranya? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang B sama, yang ditanyakannya itu adalah interval kepercayaan 80%. Nah, ini 80%, berarti alfanya kita bagi 2, 20% sama dengan alfa per 2, yaitu 0,1, 0,2 dibagi 2, yaitu 0,1. Nah, ini untuk Z 0,1-nya ini 1,28. Nah, ini Z 0,1, itu 1,28. Nah, di sini sama, karena N-nya lebih besar dari sama dengan 30, sorry ini kurang. N lebih besar dari sama dengan 30, dan sigmanya tidak diketahui, maka kita gunakan distribusi Z. Sorry ya, ini salah. Distribusi Z. Ini masih berhubungan dengan yang atas. Nah, berarti kita masukkan juga, ininya nilainya, X-nya 227 dikurangi Z 0,1-nya di sini, 1,28. Jadi yang berubah hanya Z alfa per 2-nya. Ini kan selang kepercayaannya 90%, yang ini selang kepercayaannya 80%. Nah, kita masukkan nilai Z alfanya aja yang berbeda, kesananya sama. Nah, ini setelah kita hitung, itu selangnya antara 224,78 kurang dari mu, kurang dari 229,22. Nah, atau kita bulatkan dari 225 sampai 229.
Nah, ini kira-kira bisa ya? Ada yang mau tanyakan? Lanjut Belum, ya. Kak. Belum. Belum apa? Belum mau nanya, belum ada yang mau ditanya. Oke. Lanjut ya. Kak, halo. So. Saya agak cepet ya, saya kurang enak badan soalnya. Ya. Yang ini kan tadi untuk apa jika tidak diketahui itu dia pakai simpanan baku simpelnya kan. Tapi yang di halaman 723 rumusnya pakai X bar ngintil. Halaman 723. Nah, itu nanti ya, itu nanti kita masuk ke distribusi T. Oh, beda Itu untuk sampel kecil, makanya saya kan beberapa kali bilang ini ya, edisi 2 ini bukan gimana ya, mau dibilang ngaco ya gimana, ya emang ngaco gitu loh. Apa namanya, urutannya itu nggak sesuai. Jadi sebenarnya kasihan juga ya teman-teman mau akses edisi 1 kan udah nggak bisa nih. Makanya saya di sini sebisa-bisanya masukin nih yang sesuai sama sebisa mungkin saya urutin gitu di sini. Nanti yang untuk halaman 7.23-nya nanti saya bahas di distribusi T. Nah, distribusi T ini kan sebenarnya masuk ke sampel kecil. Inferensi min untuk sampel kecil. Jadi nanti ada bedanya ya. Tadi kan di sini kita bahasnya sampel besar ya. Sampel besar itu N lebih besar dari sama dengan 30. Nah, nanti untuk distribusi T itu N kurang dari 30. Jadi nanti teman-teman yang perlu diperhatikannya di sini untuk penduganya. Jadi kalau misalkan N lebih besar dari sama dengan 30, berarti ini pakai distribusi Z. Terus perlu diperhatikan juga yaitu nilai yang diketahuinya. Yang diketahuinya apakah simpangan baku atau simpangan baku sampel. Nah, nanti kalau N kurang dari 30, berarti kita baru pakai distribusi T. Nah, saya mesti bingung deh nanti kalau ngerjain diskusi, makanya di sini saya kasih clue ya. Jadi ini untuk diskusi berapa, karena diskusinya materinya nggak berubah ya dari dulu. Makanya saya kasih clue di sini, biar teman-teman nggak bingung. Karena kalau lihat ke edisi 2 itu nggak bakalan nemu yang ini, nggak ada. Nggak dibahas yang ini nih, yang sampelnya. Kita lanjut ya. Nah ini sama ya. Ini kalau ragam populasi. Nah, di sini ragam populasinya diketahui atau sigma kuadratnya atau sigmanya. Ini sama aja sama yang tadi. Kalau yang tadi kan pakai S. Nah, ini kalau pakai simpangan baku. Nah, misalkan contohnya rumusnya sama tuh. Rumusnya sama, cuman beda di sininya aja. Yang ini pakai sigma, yang tadi pakai S. Nah, teman-teman, kalau ngerjain soal, saya udah bilang berapa kali ya, kalau ngerjain soal, itu disusun secara sistematis, apa yang diketahuinya, terus pakai rumus apa. Jadi nanti kan yang ngoreksi juga enak kan, oh ini dapatnya dari sini, oh ini adalah deviasi standar sampel, oh ini adalah simpangan baku populasi. Nah itu. Jadi ngerjain soal itu harus sistematis, dijelasin apa yang diketahuinya, pakai rumusnya apa. Jadi masukin angkanya jelas. Nah, ini ada nggak ada contoh soalnya ya? Nah, ini sama ya sebenarnya, kita cuman ganti di sininya aja, di simpangan bakunya atau sigmanya. Kalau ini pakai sigma, kalau yang tadi yang sebelumnya itu pakai S. Nah, kalau ini nggak saya terlalu jelaskan, berarti cukup buat latihan aja ya, yang dipahami yang tadi aja. Oke, kita lanjut. Ini untuk uji hipotesisnya. Tadi kan baru pendugaannya ya, penduga titiknya. Nah, sekarang uji hipotesisnya. Nah, ini loncat lagi nih ke modul 8 KB2. Nah, ini tuh nggak berurutan. Nah, modul 8 KB2, teman-teman boleh lihat. Ini untuk sampel besar ya. Nah, di sini kita masih membahas sampel besar. Nah, kalau besok di materi tutornya inferensi min untuk sampel besar, berarti ini masih kita membahas tentang distribusi Z ya. Distribusi Z dengan N-nya lebih besar dari sama dengan 30. Misalkan di sini untuk uji hipotesisnya, suatu sampel acak X1, X2, sampai Xn, dari N menunjukkan sampel acak dari suatu distribusi dengan rata-rata mu, dan variasi sigma kuadratnya diketahui. Ini yang perlu diperhatikan untuk uji hipotesis yang pertama, yaitu rata-rata, kemudian variasi atau sigma kuadratnya diketahui. Nah, misalkan hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama yaitu H0 di mana mu sama dengan mu 0. Kemudian H1 sama dengan H1 di mana mu tidak sama dengan mu 0.
Nah, untuk uji hipotesis ini itu uji hipotesis dua arah. Nah, teman-teman, nah itu di modul dijelaskan ya untuk uji hipotesisnya ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kenapa ini perlu diperhatikan? Nanti untuk penentuan Z-nya di sini, kalau yang dua arah itu Z-nya dibagi dua alfanya. Nah, ini rumusnya itu Z alfa per 2. Ini negatif, ini positif. Nah, ini kalau dua arah, ini dua arah ya. Dua arah. Kalau yang satu arah, Z alfanya nggak usah dibagi dua. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan yang ini ya. Kalau dia dua arah berarti Z-nya dibagi dua, Z alfa per 2. Kalau satu arah, nggak dibagi dua. Yang satu arah tuh yang bagaimana, Kak? Yang satu arah itu kalau, nah ini satu arah. H0 di mana mu lebih besar dari sama dengan mu 0. Kemudian H1 di mana mu kurang dari mu 0. Nah, ini daerah penolakannya ini. Z kurang dari min Z alfa. Atau Z lebih besar dari Z alfa. Nah, ini kan alfanya nggak dibagi dua. Nah, ini alfanya tetap. Nah, beda sama yang tadi yang ini, yang dua arah. Nah, kalau dua arah Z-nya alfa dibagi dua. Nah, itu ditandai di modulnya ya. Nah, di sini, nah ini Z alfa per 2-nya. Z alfa per 2-nya ini adalah daerah penolakannya. Nah, ini kan kalau dia di sini kan keterangannya kalau rata-rata dan variansi diketahui. Kalau variansi atau ragamnya tidak diketahui gimana, Kak? Nah, kalau yang diketahuinya adalah variansi sampel seperti yang tadi. Nah, ini kan kalau variansi atau ragamnya diketahui pakainya rumus ini ya. Z sama dengan X. Nah, rata-rata dikurangi mu 0 per sigma dibagi akar N. Nah, ini kalau sigmanya diketahui. Nah, banyak juga kan yang harus diingatnya, sampelnya besar, sigmanya diketahui, atau varian sampelnya yang diketahui. Nah, ini variansi sampel yang diketahui atau S, berarti pakai rumusnya yang ini. Z sama dengan X dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. Nah, ini untuk bahan tugas 3 nanti, sepertinya ada yang seperti ini. Nah, sebenarnya kita tinggal pinter-pinter kita mengidentifikasi soal, apa sih yang diketahuinya. Nah, apakah hipotesisnya dua arah atau satu arah, kemudian apakah yang diketahuinya simpangan baku sampel atau simpangan baku populasi. Nah, kita tinggal masukin rumusnya. Nah, kemudian untuk ininya nih, untuk daerah penolakannya. Daerah penolakan untuk yang dua arah, yaitu P min Z alfa per 2 kurang dari X dikurangi mu 0. Nah, ini Z-nya, berarti kurang dari Z. Nah, Z-nya kan sama dengan ini. Z-nya sama dengan X dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 dikurangi alfa. Nah, ini yang membedakannya antara ini dan ini ya. Nah, ini pun yang ini nggak ada nih di edisi 2. Ini teman-teman boleh tulis lagi ya di modul tambahin. Kalau yang diketahuinya adalah variansi sampel. Nah, variansi sampel bukan dari varians populasi atau sigma. Ini boleh ditambahin di modul nih. Modul 8 KB2. Nah, ini nggak dijelasin kan di modul edisi 2. Nah, ini kalau variansi sampelnya diketahui. Nah, boleh ditambahin ya yang ini ya. Rumus yang X dikurangi mu per S dibagi akar N. Oke, kita lanjut. Ini adalah di mana alfa merupakan peluang kesalahan jenis 1, yaitu menolak H0, padahal H0 adalah benar. Nah, persamaan di sini dapat digunakan untuk daerah penerimaan, sementara untuk daerah penolakannya di sini, daerah penolakannya yaitu Z sama dengan X dikurangi mu 0 per sigma per akar N, atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Nah, ini untuk daerah penolakan H0 ya. Nah, ini untuk daerah penolakan H0-nya, atau Z kurang dari min Z alfa per 2. Jadi perlu diperhatikan ya, yang mana dibagi 2, yang mana yang enggak dibagi. Nah, di sini kurvanya ya, ini kurvanya, ini mu-nya, ini untuk daerah yang kiri, ini untuk daerah yang kanan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya yang saya katakan, ini untuk yang satu arah. Kalau yang satu arah, itu Z-nya Z alfanya enggak dibagi 2, dia tetap daerah penolakannya. Nah, jadi nanti setelah menghitung Z hitungnya di sini, kan kita akan membandingkan nih, kalau hipotesis kan kita bandingkan antara Z hitung dan Z tabel. Nah, kalau di sini teman-teman punya hipotesisnya itu hipotesis satu arah, berarti Z alfanya nggak usah dibagi 2, tetap. Nah, tetap Z alfa. Tabelnya yang mana? Tabelnya tetap yang tadi. Tabelnya tetap yang, nah tabelnya tetap yang ini. Nah, tetapi alfanya nggak usah dibagi 2. Misalkan 0,80. Nah, tetap di sini pakainya yang 1,28. Jadi nggak usah dibagi 2 ya Z alfa. Nah, yang ini juga sama.
ini kan untuk yang satu arah, ada yang untuk lower tail, kemudian ada yang upper tail. Nah, ini yang upper tail ini sama, ini satu arah juga. Jadi yang satu arah ini ada dua hipotesis, ada lebih besar dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Nah, ini daerah penolakannya juga sama, Z lebih besar dari Z alpha. Nah, ini Z alpha-nya juga tetap nggak dibagi dua. Ini teman-teman tandai di modulnya. Ini ada di modul ya. Nah, ini untuk gambarnya. Daerah kritis untuk hipotesis alternatif, mu lebih besar dari mu 0 dan mu kurang dari mu 0. Ini untuk yang lebih besar, ini yang kurang dari. Nah, oke, kita lanjut. Contoh nih di sini misalkan. Contoh 8.1 ya, halaman 8.13. Nah, ini dari soal ini kita ketahui dulu nih apa yang diketahuinya. Perusahaan industri besi baja mencatat bahwa pelat baja yang diproduksi memiliki rata-rata panjang 80 cm dan simpangan baku 7 cm. Nah, ini teman-teman perhatikan, rata-rata, kemudian simpangan baku. Ini kan nggak ada kata-kata sampel ya, bukan simpangan baku sampel. Nah, berarti kalau keterangannya cuma simpangan baku aja, berarti dia sigma. Nah, berarti sigmanya sama dengan 7. Nah, di sini rata-ratanya ya. Rata-ratanya. Nah, setelah 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan keabsahan rata-rata panjang tersebut. Teknisi tersebut menduga bahwa rata-ratanya sudah tidak sama dengan 80 cm. Nah, berarti di sini dia H1-nya ya. Nah, ini H1-nya tidak sama dengan 80. H1-nya tidak sama dengan 80. Nah, kemudian untuk meyakinkan hipotesis tersebut dilakukan pengambilan sampel 100. Nah, berarti di sini 100 plat baja yang dipilih secara random dari populasi. Rata-rata panjang sampel tersebut adalah 83 cm. Nah, ini berarti X-bar-nya. Ini X-bar-nya, sorry ini mu-nya ya. Ini mu 0-nya. Mu 0, hipotesis 0-nya. Kemudian, apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja tidak sama dengan 80 cm? Kemudian, gunakan alfa sama dengan 5%. Nah, ini kita yang pertama menentukan hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya merupakan hipotesis dua arah. Karena yang dihipotesiskan teknisi atau peneliti itu rata-rata sudah tidak sama dengan 80 cm. Nah, berarti H0 dugaan awalnya itu adalah mu sama dengan 80. Jangan sampai kebalik ya, H0 dan H1. Jadi kita pakai dugaan awal dulu. H0 sama dengan mu sama dengan 80. Kemudian H1-nya. H1-nya ini dugaan dia berikutnya. Nah, dugaan dia berikutnya itu adalah tidak sama dengan 80 cm tadi. Nah, kemudian taraf signifikansi. Taraf signifikansinya itu adalah alfa sama dengan 5%. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah uji hipotesis dua arah. Uji hipotesis dua arah. Berarti alfanya dibagi 2. Berarti alfanya sama dengan 0,025. Nah, ini dibagi 2 ya alfanya, karena di sini uji hipotesis dua arah. Nah, kemudian kita hitung nilai Z hitungnya, statistik ujinya. Nah, tadi kan rumusnya X-bar dikurangi mu per sigma per akar N. Di sini X-bar-nya itu 83 cm, rata-rata dari sampel yang diambil, kemudian dikurangi mu-nya, dugaannya, hipotesisnya dikurangi 80, dibagi simpangan bakunya ini, simpangan bakunya adalah 7 cm, dibagi akar N, N-nya itu 100 sampelnya ini, 100 plat bajanya. Nah, ini setelah kita hitung, itu nilainya 4,2857. Nah, kemudian daerah kritisnya. Nah, menentukan daerah kritis. Nah, ini di sini H0 ditolak jika Z lebih besar dari Z 0,05/2 atau Z kurang dari min Z 0,05/2. Nah, ini kita bagi ya alfanya, karena di sini hipotesis dua arah. Nah, di sini Z 0,05/2 itu atau Z 0,025 yaitu 1,96. Teman-teman boleh lihat lagi di tabel Z alfa per 2. Nah, di sini didapatkan dari nilai peluang di bawah kurva normal. Nah, ini daerah penolakannya, min 1,96, kemudian ini untuk yang positifnya. Jadi kita punya daerah penolakannya 2, negatif dan positif. Nah, Z-nya itu ada di 4,2875. Nah, kita simpulkan, dari Z hitung tadi, nah ini Z hitung ini 4,2857, kita bandingkan dengan Z tabelnya. Nah, nilainya lebih besar apa lebih kecil? Nah, ini karena nilai Z lebih besar, Z hitungnya lebih besar dari nilai Z alfa, ini kan 4,2, lebih besar dari 1,96. Maka H0-nya ditolak. Nah, dengan kata lain, digunakan hipotesis alternatif, yaitu rata-rata panjang plat baja tidak sama dengan 80 cm. Karena H0-nya ditolak, berarti dugaan dia itu benar. Dugaan dia H1-nya itu benar, yaitu 80 cm. Nah, berarti rata-rata tidak sama dengan 80 cm
yaitu ada kemungkinan kurang dari 80 cm atau lebih dari 80 cm. Nah, untuk membuktikannya kita lakukan uji berikutnya. Nah, ini kalau tadi kan uji 2 arah. Ini kita lanjutkan ya. Dari contoh yang tadi, teknisi dapat menguji juga apakah rata-rata panjang plat baja kurang dari, ini kan jelas ya, kurang dari 80 cm. Nah, berarti dia H1-nya mu kurang dari mu 0. Nah, jadi kita lihat di sini ya di H1-nya. Nah, karena dia berbicara tentang kurang darinya ini, kurang dari 80 cm. Berarti H1-nya dugaan dia berikutnya yaitu mu kurang dari mu 0. Berarti H0-nya mu lebih besar dari sama dengan mu 0. Nah, kemudian taraf signifikansinya tetap 0,05 atau 5%. Nah, karena ini uji hipotesis satu arah, berarti alfanya tidak dibagi 2. Karena kan tadi daerah penolakannya di sini, Z kurang dari min Z alfa, dan atau Z lebih besar dari Z alfa. Ini alfanya nggak dibagi 2 ya, karena di sini uji satu arah. Nah, kemudian statistik ujinya sama, tetap yang tadi Z 4,2857. Nah, statistik ujinya tetap yang ini. Ini kan nilai hitungnya tetap sama ya. Nilai rata-ratanya sama, kemudian dugaan hipotesisnya sama, sigmanya sama, N-nya juga sama. Ini kita tinggal ganti alfanya aja. Kalau tadi kan alfanya dibagi 2. Nah, ini alfanya nggak dibagi 2. Nah, untuk Z 0,05 itu nilai tabelnya 1,645. Nah, di sini tetap nilai Z tabelnya, Z hitungnya itu lebih besar dari Z tabel. Nah, maka adalah H0 gagal ditolak. Dengan kata lain, digunakan hipotesis 0, yaitu rata-rata panjang plat baja lebih dari atau sama dengan 80 cm. Nah, kemudian ini untuk yang berikutnya. Teknisi dapat menguji juga apakah rata-rata panjang plat baja lebih dari 80 cm. Nah, ini berarti dugaan dia itu, dugaan yang pertama H1-nya itu mu lebih besar dari mu 0. Ini lebih besar dari 80 cm. Nah, untuk H0-nya, dugaan awalnya yaitu tetap mu kurang dari sama dengan mu 0. Nah, ini taraf signifikansinya sama. Ini sama seperti soal yang tadi. Nah, yang ini. Karena ini uji satu arah tetap, nah alfanya tidak dibagi 2. Ini Z lebih besar dari Z alfa, berarti H0-nya ditolak. Oh, tadi kalau yang ini, dia pakainya min ya, daerah penolakannya Z kurang dari min Z 0,05. Karena dia berbicara tentang dugaannya yaitu adalah kurang dari. Nah, kalau yang ini kan pakainya lebih dari. H1-nya itu lebih dari. Nah, berarti dia pakai yang positif. Nah, tapi tetap di sini nilai Z-nya itu lebih besar dari Z Z alfa. Nah, berarti kesimpulannya H0 ditolak. Dengan kata lain digunakan hipotesis alternatif, yaitu panjang plat baja lebih dari 80 cm. Nah, ini kita baru ke distribusi T ya, T student. Ada yang mau tanyakan nggak yang tadi? Kalau distribusi Z kan sering dibahas ya. Nah, ini kita ke distribusi T, T student. Nah, di sini distribusi T student ini biasanya kita gunakan untuk sampel yang kecil. Kalau tadi kan sampelnya N lebih besar dari sama dengan 30. Nah, ini kita untuk yang N-nya kurang dari 30. Nah, ini untuk distribusi T student ada di modul 7 KB2. Nah, ini kan ngacak-ngacak ya. Nah, apabila dalam penentuan nilai Z, ini kalau sigmanya diketahui, ini kan pakai ini ya, Z sama dengan X dikurangi mu per sigma per akar N. Ini kalau sigmanya tidak diketahui, maka kita pakai distribusi T. Bila X sebenarnya di distribusi Z pun bisa, kalau N-nya besar, terus sigmanya tidak diketahui, atau yang diketahuinya itu adalah S-nya, nah ini saya udah cantumkan tadi ya di sini. Nah ini, sebenarnya ini bisa juga pakai yang variasi sampel. Asalkan dia N-nya besar. Nah, di sini asalkan dia N-nya besar, bisa juga pakai ini. Kalau yang diketahuinya adalah variasi sampel. Nah, di sini di distribusi T pun sama. Nah, di distribusi T juga sama. Nah, bila X dan X kuadrat masing-masing adalah nilai tengah dan ragam suatu contoh acak berukuran N, yang diambil dari suatu populasi normal dengan nilai tengah mu, ini dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat, atau variasi sampelnya adalah S. Nah, berarti kita pakai gunakan distribusi T. Nah, di sini rumusnya sama seperti Z tadi. Nah, berarti T sama dengan X dikurangi mu per S dibagi akar N. Ini dengan catatan adalah N-nya kurang dari 30 atau N-nya kecil. Nah, kita pakai distribusi T. Nah, ini biasanya untuk bahan diskusi 7 ya. Jadi saya satuin di sini, sampel besar dan sampel kecil. Sampel besar pakai Z, sampel kecil pakai T. Merupakan sebuah nilai perubahan acak T yang mempunyai sebaran T dengan V sama dengan N dikurangi 1 derajat bebas. Nah, untuk distribusi T,
Yang perlu diperhatikan di sini adalah derajat bebasnya, dB-nya. Atau di sini dia bahasanya pakai V, nah derajat bebas. Jadi nanti saat melihat tabel, teman-teman perhatikan derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu adalah nilai dari N dikurangi 1. Misalkan N-nya itu adalah 20, nah berarti dB-nya sama dengan 19, gitu. Misalkan dB, N-nya kita punya 20. Nah, berarti 20 dikurangi 1. Nah, sama dengan 19. Nah, ini jangan sampai lupa ya kalau ngelihat tabel T. Kita harus memperhatikan si derajat bebasnya. Nah, dalam hal ini tabel yang akan kita gunakan adalah bukan lagi tabel Z yang tadi, bukan lagi tabel Z alfa per 2, tapi tabel T. Nah, tadi saya udah katakan ya, di lampiran modul statistika yang sekarang, yang edisi 2 itu ada kesalahan. Nah, teman-teman bisa cari di internet, atau tadi saya sudah kirim di grup ya. Itu tabel yang benarnya. Misalkan kita punya contoh. Ada nggak yang udah baca-baca modul, terus lihat contoh di ini, distribusi T, ternyata nilai T-nya salah. Ada nggak yang udah lihat? Apa belum sama sekali? Ini kayaknya modulnya masih pada versi Kak, tabelnya, Kak. tabelnya kenapa? Kalau di modul pusing, bikin pusing. Makanya tadi saya kirim di grup ya. Ini halaman berapa ya contoh ini? Oh, halaman 7.14. 7.14. Oke, kita bahas ya. Sebuah produsen bohlam menyatakan bahwa bohlam produksinya mencapai umur rata-rata 500 jam. Nah, berarti di sini adalah MIU-nya ya. Nah, di sini MIU-nya rata-ratanya 500 jam. Untuk menjaga nilai rata-rata ini, ia menguji 25. Nanti N-nya. Ini N-nya. 25 bohlam setiap bulan. Bila nilai T yang diperolehnya jatuh antara min T 0,5 dan T 0,05 ia puas, berarti ini kalau kita sebutkan itu penduganya ya, penduga titik selangnya. Nah, di sini berarti pakainya T 0,05. Kesimpulan apa yang ditariknya bila ia memperoleh nilai tengah? Nah, ini rata-ratanya 518 jam atau X-bar-nya 518 jam dan simpangan baku sampel. Simpangan baku sampel S sama dengan 40 jam. Asumsikan bahwa umur bohlam itu menyebar normal. Nah, oke, kita pakai penyelesaian ya. Dari distribusi T, kita mendapatkan bahwa, nah ini teman-teman boleh lihat tabel T 0,05 sama dengan 1,711. Nah, kemudian dicari derajat bebasnya atau V-nya. Ini boleh pakai dB atau pakai V juga boleh. Ini kan sama dengan tadi 25 ya N-nya, berarti N dikurangi 1. 25 dikurangi 1, 24. Nah, coba kita bandingkan ya dengan tabel yang kita punya di modul edisi 2. Nah, ini tabel yang saya kirim tadi di grup. Nah, ini untuk 0,05, tadi kan T-nya 0,05, T 0,05, dB-nya adalah 24. Nah, berarti ini nilainya 1,711. Di sininya benar, jawabannya dia 1,71. Nah, coba teman-teman lihat di lampiran yang belakang, 964. Nah, lihat T 0,05, derajat bebas 24. Nilainya berapa coba? Di tabel T yang ada di modul. T 0,05, T 0, nah itu kan nilainya 2,064. Itu kacau semua itu nilainya salah semua. Satu halaman itu salah semua, nggak tahu tuh tabel apa itu. Jadi jangan lihat ke sana ya. Nah, nanti kalau ngerjain soal jadinya salah semua nih. Lihat tabel yang saya kasih di grup tadi. Nah, ini nilai T 0,05 dengan dB 24 itu adalah 1,71088 atau kita bulatkan jadi 1,711. Nah, oke. Berarti yang di modul udah fix salah ya itu ya. Nah, dengan demikian produsen itu puas bila contoh bohlam itu menghasilkan nilai antara min 1,711 dan 1,711. Tadi kan dia di sini puasnya itu kalau penduganya di antara min T 0,05 dan T 0,05. Nah, kemudian bila MIU sama dengan 500 atau ini umur rata-ratanya, nah kita pakai distribusi T, hitung tadi yang ini. T sama dengan X bar dikurangi MIU dibagi S per akar N. Nah, ini X bar-nya ini 518 dikurangi MIU-nya 500 dibagi 40. 40 ini simpangan bakunya, simpangan baku sampel dibagi akar
akar N, akar 25 sama dengan 2,25. Nah, di sini kita lihat, nah ternyata T-nya itu lebih besar dari T ini, T tabel, T hitung itu lebih besar dari T tabel, suatu nilai yang jauh di atas 1,711. Nah, peluang mendapatkan nilai T untuk mu sama dengan 24, nah atau di sini derajat bebasnya 24 yang sama atau lebih besar dari 2,25, kurang lebih adalah 0,02. Bila mu lebih besar dari 500, maka ini kalau mu-nya lebih besar dari 500, maka nilai T yang diperoleh tersebut akan lebih wajar. Dengan demikian, dalam kasus ini, produsen itu akan menyimpulkan bahwa bola produksinya ternyata lebih baik dari yang disangkanya. Atau kalau bahasa cepatnya ini H0-nya ditolak. Karena dia nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel tadi. Jangan lupa untuk mencari T tabelnya, kita cari derajat bebasnya ya. Jangan sampai nanti nyari tabelnya di derajat bebas ke 25. Nah, ini kan nilainya udah beda nih, 1,708. Nah, itu nilainya udah beda. Jadi derajat bebasnya dikurangi dulu. Nah, ini untuk penduga titik dan selangnya. Nah, sama seperti distribusi Z tadi, nah ini kalau kita punya jika X dan S adalah rata-rata dan simpangan baku dari sampel. Nah, ini kita punya kata-kata sampel ya, berarti kita pakai S lagi. Kalau ada kata-kata sampel, berarti kita pakai S. Simpangan baku, sampel, berarti kita pakai S. Acak N yang diambil dari populasi dengan ragam sigma kuadrat tidak diketahui, atau gimana ini tuh bahasanya rumit. Gini aja, simpelnya itu kalau rata-rata dan simpangan baku sampelnya diketahui. Nah, maka penduga selangnya, nah penduga selang titiknya ini, X bar dikurangi T alpha per 2, nah alpha per 2 dikali N-1. Nah ini, atau mencari tabel T-nya tadi yang ini. Nah ini sama dengan T alpha per 2, koma ya ini harusnya, koma N dikurangi 1. Misalkan disuruh nyarinya, misalkan alfanya 0,1 ya, alfa 0,1, N-nya sama dengan 10. Nah, teman-teman tulis dulu rumusnya gini, terus baru diketahui. Dimasukin T 0,1 dibagi 2, nah N dikurangi 1. 10 dikurangi 1. Nah, berarti tabelnya itu adalah T 0,05 titik koma 9. Nah, T 0,059. Nah, berarti nilainya adalah 1,833. Tuh. Jadi nulisnya berurutan ya. Nah, ini untuk penduga titiknya. X bar dikurangi T alpha per 2, N min 1, dikali S per akar N. S-nya ini adalah tadi, simpangan baku sampel. Nah, kemudian kurang dari mu, kurang dari X bar ditambah. Jadi ini untuk yang kiri, ini untuk yang kanan ditambah. T alpha per 2, N min 1 dikali S per akar N. Nah, di mana T alpha per 2 adalah nilai peluang atau luasan pada kurva distribusi T student alpha per 2 dengan derajat bebas N min 1. Nah, ini untuk kurva normalnya. Kemudian, nah ini untuk uji hipotesisnya. Nah, jadi kita berurutan ya tadi, kita pengenalan dulu distribusi T, kemudian penduga titiknya, ini penduga titiknya, kemudian uji hipotesisnya. Sama seperti distribusi Z tadi, nah pokoknya teman-teman perhatiin mana yang harus pakai distribusi Z, mana yang harus dipakai distribusi T. Bedanya apa? Bedanya dari sampelnya aja. Lihat aja sampelnya, besar apa kecil. Nah, kalau besar berarti pakai Z, kalau kecil berarti pakai T. Misalkan di diskusi 6, judulnya itu inferensi min untuk sampel besar. Nah, itu kan kalau di modul edisi 1, itu ada di modul 7. Nah, inferensi min untuk sampel besar. Nah, tadi kan saya udah katakan kalau sampel besar itu pakainya yang distribusi Z. Nah, nanti diskusi berikutnya, minggu ke depannya lagi, diskusi 7, inferensi min untuk sampel kecil. Nah, berarti otomatis pakai distribusi T. Nah, teman-teman tinggal identifikasi aja apa yang diketahuinya, apakah S-nya atau simpangan bakunya, simpangan baku atau simpangan baku sampelnya. Rumusnya nggak beda jauh sebenarnya T sama Z. Nah, ini untuk sampel kecil ya. Sampel kecil itu N kurang dari 30 ini untuk uji hipotesisnya. Apabila variansi atau sigma kuadratnya tidak diketahui, maka diduga dengan variansi sampel S kuadrat. Distribusi yang digunakan adalah distribusi T student dengan derajat bebas N dikurangi 1. Ini tetap derajat bebasnya N dikurangi 1. Nah, ini untuk rumus distribusi T-nya kan sama seperti yang tadi. X dikurangi mu dibagi S per akar N. Nah, rumusnya kan masih yang ini. X dikurangi mu per S dibagi akar N. Sebenarnya kalau di modul lama ini, kalau di modul yang baru ini kan hanya misalkan yang diketahui
S-nya untuk distribusi T, kemudian yang tadi, sigmanya untuk distribusi Z. Nah, dia nggak menjelaskan kalau yang diketahuinya di antara 2 itu. Nah, jadi patokannya ke mana? Patokannya ke sampelnya aja, patokannya ke sampel, nanti yang diketahuinya apakah itu simpangan baku sampel atau simpangan baku populasi, nah tinggal diganti di sininya aja. Nah, berarti kalau simpangan baku populasi pakainya sigma, kalau simpangan baku sampel pakainya S. Nah, berarti teman-teman berpakunya ke sininya aja, ke sampelnya. Kalau sampel kecil berarti pakainya T, gitu. Paling nanti bedanya di tabelnya ya. Nah, perhitungannya kan mesti nggak beda jauh nih. Kalau tadi kan rumus Z juga sama, X dikurangi mu dibagi S per akar N, atau dibagi sigma per akar N. Nah, paling nanti bedanya di kita mencari tabelnya. Kalau kita pakai distribusi Z, ya berarti kita lihatnya ke tabel Z. Nah, ini karena pakai tabel T atau distribusi T, berarti kita lihatnya ke tabel T. Nah, ini untuk uji statistiknya ini T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Nah, ini untuk daerah penolakannya. Daerah penolakannya itu kalau T hitung lebih besar dari T tabel, sama seperti distribusi Z tadi ya daerah penolakannya, atau T kurang dari min T tabel. Nah, ini untuk hipotesis lower tail. Ini untuk yang satu arah ya, tetap ya ini satu arah, ini juga satu arah. Nah, ini daerah penolakannya sama seperti distribusi Z, ini untuk yang satu arah itu alfanya nggak dibagi 2. T alfa, N dikurangi 1. Nah, ini juga sama. Nah, jadi untuk yang satu arah itu mau distribusi Z atau mau distribusi T, nah itu alfanya tetap nggak dibagi 2. Ini untuk yang satu arah. Nah, kemudian kalau yang dua arah, nah ini nggak dijelasin ya yang dua arahnya. Yang dua arahnya tetap. Nah, yang dua arahnya itu dibagi 2. Nah, kalau dua arah sama seperti distribusi Z itu T-nya, T alfanya dibagi 2. T alfa per 2. Kadang-kadang ada sih yang satu arah atau yang dua arah, teman-teman tinggal lihat aja. Nah, ini untuk bahan diskusi 7. Nah, ini udah saya kasih clue ya. Dalam proses pengisian cairan botol di industri kosmetik dicatat bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengisian susu pembersih adalah 10 detik. Nah, industri ini ingin meningkatkan produktivitas dengan melakukan perbaikan proses yang dapat memperpendek proses pengisian. Sejumlah 20 sampel telah diambil dan hasil pencatatan waktu pengisian adalah sebagai berikut. Nah, ini sampelnya ada 20. Kemudian ujilah apakah perbaikan proses tersebut mampu memperpendek pengisian. Dengan kata lain, apakah rata-rata waktu pengisian sama dengan 10 detik, seperti pada data sebelumnya. Gunakan alfa sama dengan 5%. Nah, ini berarti kita pakai uji dua arah. Ini langkah-langkah ujinya. Ini kan datanya masih pecah ya, jadi kita belum tahu nih X bar-nya berapa, kemudian simpangan bakunya berapa. Nah, jadi mau nggak mau kita cari lagi. Kita cari dulu di sini. Nah, ini rata-ratanya, kemudian simpangan bakunya. Nah, ini untuk hipotesisnya. H0 di mana mu sama dengan 10. Kemudian H1 di mana mu tidak sama dengan 10. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini. Dengan kata lain, apakah rata-rata waktu pengisian sama dengan 10 detik seperti pada data sebelumnya? Ini kan udah jelas sama dengan, bukan lebih dari atau kurang dari. Nah, berarti kalau sama dengan kita pakai yang dua arah, yang sama dengan ini. Berarti dugaan awalnya itu mu sama dengan 10, kemudian dugaan berikutnya itu adalah mu tidak sama dengan 10. Nah, taraf signifikansinya. Karena ini uji dua arah, berarti alfanya kita bagi 2. Nah, alfa sama dengan 5%. Nah, alfa dibagi 2, 0,025. Nah, jangan lupa derajat kebebasannya. Nah, V-nya sama dengan N dikurangi 1. Tadi kan di sini sampelnya ada 20. 20 sampel. 20 sampel dikurangi 1 yaitu 19. Nah, kita cari di tabel T. Jangan kita lagi ngerjain tabel T, dicarinya di tabel Z. Nah, ini tabel T ya. Tabel T kita cari 0,025 di sini. Nah, ini kan awalnya dia 0,05. Nah, karena dibagi 2 pakai 0,025. Kemudian derajat bebasnya ini V-nya 19. Nah, berarti nilainya 2,09302 atau sampai 3 angka di belakang koma juga bisa. Kemudian kita hitung statistiknya. Statistik hitungnya, statistik uji hitung T-nya. T sama dengan masukkan rumusnya, X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Nah, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Nah, sebenarnya kita harusnya nyari ininya dulu ya. Jadi yang pertama kita cari rata-rata sama simpangan baku sampelnya. Nah, ini kan belum diketahui, masih data mentah nih. Nah, jadi teman-teman cari dulu ininya. Sebenarnya langkahnya harusnya ini dulu. X bar sama dengan XI dibagi N. Berarti ini
dijumlah dibagi 20. Nah, ini dibagi 20 itu nilainya 9,3110. Kemudian dicari simpangan baku sampelnya. Simpangan baku sampelnya sigma 20 XI, misalkan XI-nya berapa? Di sini XI-nya 9, yang pertama 9 dikurangi 9,3110 kuadrat dibagi N dikurangi 1. Nah, 20 dikurangi 1, 19. Ditambah sampai terakhir, sampai data ke-20 itu nilai simpangan baku sampelnya 1,362. Nah, ini kita masukkan ke statistik uji hitungnya. X bar-nya di sini 9,3110 dikurangi mu-nya 10 dibagi simpangan baku sampelnya 1,362 dibagi lagi akar N, N-nya 20. Ini hasilnya min 2,27. Kemudian daerah kritisnya. Nah, ini daerah kritisnya itu H0 ditolak jika T lebih besar dari T hitung ini, lebih besar dari T tabel. Nah, atau T kurang dari min T tabel. Nah, di sini kita lihat T tabel ini, tadi kita udah cari T tabel itu 2,093. Nah, didapatkan dari nilai tabel T student. Nah, 2,093. Nah, kemudian kesimpulannya, karena nilai T sama dengan min 2,27 atau lebih kecil. Nah, ini nilai T hitungnya itu lebih kecil dari nilai T tabel. Nah, ini lebih kecil dari nilai T tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Dengan kata lain, digunakan hipotesis alternatif. Nah, atau H1 di mana mu tidak sama dengan 10. Jadi, ini dugaan H1-nya, hipotesis alternatifnya itu kita pakai. Itu proses memperpendek pengisian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata waktu pengisian sampel 9,3110 yang lebih kecil dari 10 detik. Nah, ini rata-ratanya itu ternyata lebih kecil dari waktu pengisian. Nah, itu waktu pengisiannya itu 10 detik. Nah, ini kita lanjut ke uji satu arah. Nah, tadi kan jelas ya di contoh sebelum itu diujinya sama dengan 10. Nah, ini kalau kita uji lebih pendek. Nah, dilakukan pengujian apakah rata-rata waktu pengisian lebih pendek. Berarti hipotesis alternatifnya itu kurang dari 10 detik. Hipotesis alternatifnya kurang dari 10 detik. Berarti H0-nya itu lebih besar dari sama dengan 10. Nah, sama taraf signifikansinya alfa 5%. Teman-teman perhatikan lagi, uji satu arah itu tidak dibagi dua alfanya. Nah, ini alfanya tetap 0,05 atau 5%. Nah, daerah kritisnya di sini. Nah, untuk statistik uji T-nya sama. Nah, angkanya sama di sini min 2,27 statistik uji T-nya atau T hitungnya di sini min 2,27. Nah, kemudian daerah kritisnya H0 ditolak jika T kurang dari min T tabel. Nah, ini kalau T-nya itu kurang dari T tabel. Ini tabelnya alfanya nggak dibagi dua ya. T 0,05, derajat bebasnya 19. Nah, 0,05, derajat bebasnya 19. Itu 1,729. Nah, ini 1,729. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, karena nilai T min 2,27 itu lebih kecil dari, kalau di sini nilai T-nya negatif, berarti kita pakai nilai T tabelnya juga pakai negatif ya. Nah, kalau di sini nilai T hitungnya positif, berarti T tabelnya positif. Angkanya tetap sama. Nah, angkanya tetap sama, karena di sini nilai T hitungnya negatif, berarti kita bandingkan dengan nilai yang negatif juga. Nah, tapi tetap dilihat di sini T tabelnya itu lebih kecil dari min T tabel. Nah, ini kan T hitung lebih kecil dari min T tabel. Nah, ini H0 ditolak. Nah, H0 ditolak atau rata-rata waktu pengisian lebih kecil dari 10 detik. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan. Ini ada di rangkuman ya. Nah, ini untuk hipotesis dua arah. Ini untuk hipotesis dua arah. Statistik uji, nah ini kita balik lagi ke sampel besar. Ini sampel besar dengan N lebih besar dari sama dengan 30. Sebenarnya ini untuk membandingkan aja ya. Untuk membandingkan antara si sampel besar dan sampel kecil. Nah, ini sebenarnya mau variansi diketahui atau tidak diketahui itu sama. Kita tinggal ganti di sininya aja, antara sigma dan S. Nah, untuk satu arah itu daerah kritisnya ini, atau daerah penolakannya. Alfanya dibagi dua. Nah, ini untuk dua arah, ini dua arah, dua-duanya. Ini satu arah, yang atas dua arah ya. Nah, itu alfanya tidak dibagi dua. Nah, untuk yang ini, yang sampel kecil, kita pakai distribusi T. Nah, N kurang dari 30. Ini rumusnya sama, T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Kalau yang diketahuinya sigma, kita tinggal ganti sigma. Jadi teman-teman mengacunya sama nilai N-nya aja, apakah N-nya besar, apa N-nya kecil. Nah, jadi kita bisa pakai tabel yang mana, tabel Z atau tabel T.
Nah, daerah penolakannya juga sama, untuk yang 2 arah itu alfanya dibagi 2, untuk yang 1 arah itu alfanya tetap ya, nggak dibagi 2. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Pokoknya teman-teman sekarang fokus ke distribusi Z dan T, sampel besar dan sampel kecil. Kira-kira bisa ya bedain? Ada yang mau tanyakan sebelum lanjut? Ini masih pada ada kah di sana? Lanjut, Kak. Ada, Kak. Lanjut ya. Nah, untuk distribusi selanjutnya itu chi-square ya. Chi-square ini sebenarnya nggak pernah dibahas sih, tapi ada di modul. Jadi dari dulu itu sebenarnya cuma nambah beban aja sih ini. Chi-square ini nggak pernah dibahas sama sekali, jadi saya nggak terlalu menekankan untuk memahami modul ini ya, tentang chi-square. Tapi kalau mau latihan, tes formatif boleh dikerjain-kerjain aja. Tapi yang penting teman-teman tadi harus bisa bedain ya, sampel besar sama sampel kecil. Karena kan tadi yang saya bilang, tutornya masih pakai edisi 1. Nah, jadi teman-teman yang pegang edisi 2 mesti bingung, ini dari mana dari mana. Nah, sekarang kita ke distribusi chi-square. Untuk chi-square ini saya nggak terlalu bahas lebih jauh ya. Nah, untuk penduga titik dan selang variansi. Nah, ini kalau tadi kan, distribusi Z sama distribusi T itu kita mengacunya sama rata-rata. Nah, kalau untuk distribusi chi-square itu kita mengacunya sama variansinya. Nah, untuk tabelnya ada di halaman 967. Nah, di sini untuk distribusi square ini sampel acak dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Maka si kuadratnya di sini, distribusi si kuadratnya sama dengan sigma n, i sama dengan 1, xi dikurangi x bar kuadrat per sigma kuadrat sama dengan n dikurangi 1 dikali x kuadrat per sigma kuadrat. Jadi ini adalah definisi dari distribusi si kuadrat. Sebentar ya. Kemudian di sini akan mengikuti distribusi X kuadrat dengan derajat bebas N-1. Nah, ini seperti tabel T. Nah, seperti distribusi T ini kita balik lagi ke derajat bebas ya. Derajat bebas itu N dikurangi 1. Dari jumlah sampel acak kita kurangi 1. Nah, kemudian untuk sampel berukuran N, misalnya X1, X2, sampai Xn, maka penduga titik bagi variansinya adalah ini S kuadrat. Nah, ini seperti tadi ya, seperti simpangan baku sampel. Nah, tapi ini nggak diakarkan. Nah, ini untuk variansinya. Nah, S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dikurangi X kuadrat per N-1. Nah, ini metode penduga selangnya untuk ragam sama seperti penduga selang rata-rata, yaitu dengan menurunkan distribusi sampling untuk S kuadrat sebagai penduga sigma kuadrat. Nah, jadi dari sini, nah sama diturunkan pendugaan selangnya, sigma N sama dengan, I sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat per N-1. Atau N dikurangi 1, S kuadrat sama dengan, ini kita pindah ruaskan, sigma N, I sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, kalau, distribusi X-nya ini mengikuti distribusi normal dengan, parameternya M dan sigma kuadrat, maka S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat, dibagi ini, ragam variansinya, sigma kuadrat. Nah, ini kan kalau dia yang diketahuinya adalah sigma kuadratnya. Kalau yang ini dipakainya N-1 untuk distribusi, nah, X1 sampai Xn. Nah, kemudian ininya, apa namanya, distribusi Si-nya yaitu N dikurangi 1, S kuadrat per sigma kuadrat, yaitu mendekati Si kuadrat N-1. Nah, ini untuk mencari tabelnya nanti. Nah, berarti penduga titiknya, nah ini penduga titiknya kita punya ini, P Si kuadrat 1 dikurangi alfa per 2, N-1. Ini sama sebenarnya ya, prinsipnya seperti distribusi Z dan distribusi T, ya cuman bedanya di sini, rumusnya ini. Rumus si, kalau tadi Z apa, kalau T apa. Nah, ini untuk si. Ini untuk si itu N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat, kurang dari sama dengan si kuadrat alfa per 2, nah N-1. Ini sama dicari derajat bebasnya. Jadi sebenarnya sama ya penduga titik dan selangnya. Tinggal dicari aja itu distribusi apa. Ini untuk penduga titik dan selangnya. Yang pertama ini untuk yang sebelah kirinya, N-1 S kuadrat kurang dibagi Si kuadrat alfa per 2, N-1. Kalau ini kurang dari sama dengan
sigma kuadrat kurang lebih sama dengan N-1 S kuadrat dibagi si kuadrat 1 dikurangi alfa. Nah, kalau ini kan alfa per 2 doang. Alfa per 2. Kalau ini 1 dikurangi alfa per 2. Nah, jadi harus tahu ya bedanya. Ini 1 dikurangi alfa per 2, yang ini alfa per 2. Nah, jadi ini yang kiri, ini untuk yang kanan. Untuk penduga titiknya, misalkan, hitunglah penduga titik dan selang untuk varians data dari berat badan ayam dengan N sama dengan 10. Ini berat badan ayam datanya ada di modul berapa nih? Ada yang data rata-rata itu. Modul 2 kayaknya ya. Nah, kita cari penduga titiknya dulu. S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat per N min 1. Ini teman-teman boleh cari nih data tabel berat badan ayam nih. Ada di modul berapa ya? Nah, ini kan langsung diketahui sama dia. XI dikurangi 2,391 kuadrat. Ini rata-ratanya udah pernah dihitung nih. Dari modul-modul sebelumnya, tinggal dicari aja ya. Nah, XI-nya datanya ada 2,5, 2,6, sampai 2,43. Nah, kemudian rata-ratanya 2,391. N-nya kan ada 10. N-nya 10 dikurangi 1, 9. Nah, ini kita hitung S kuadratnya itu 0,0228. Nah, kemudian kita tinggal cari penduga selangnya. Penduga selangnya N dikurangi 1, berarti kan 9. 10 dikurangi 1, 9 dikali X kuadrat. X kuadratnya ini 0,028 dibagi. Nah, ini teman-teman cari di tabelnya. Si kuadrat alfa per 2 dengan derajat bebas N min 1. 10 dikurangi 1, 9. Itu nilainya 19,023. Kurang dari sama dengan sigma kuadrat. Ini kan berarti karena kita berbicara penduga variansi ya. Kurang dari sama dengan 9 dikali 0,028. Nah, ini. Nah, ini untuk yang tabel berikutnya, yang ini 1 dikurangi alfa per 2. Alfanya berapa tadi? Alfanya 5%. Berarti 1 dikurangi 0,025, 0,075. Nah, kalau yang ini berarti alfa 0,05 dibagi 2, 0,025. Jadi yang ini 0,025. Nah, ini untuk cari tabelnya 0,025, N dikurangi 1-nya 9. Nah, untuk yang sebelah kanannya, 1 dikurangi alfa per 2, 1 dikurangi 0,025. 0,025. Nah, derajat bebasnya sama, 9. Nah, ini tinggal lihat di tabel. Tabelnya ada di lampiran halaman belakang ya. Nah, kemudian kita hitung. Nah, berarti penduga selangnya itu antara 0,011 kurang dari sama dengan sigma kuadrat kurang dari sama dengan 0,076. Jadi penduga selang untuk interval kepercayaan 95%. Nah, ini untuk variansinya adalah antara 0,011 hingga 0,076. Untuk uji hipotesisnya sama seperti distribusi Z dan distribusi T tadi. Nah, ini untuk yang dua arah. Nah, untuk yang dua arah, uji hipotesis kesamaan variansi sigma kuadrat dan sigma kuadrat ini 0, dua arah ya. Pak nolnya. Kalau tadi kan kita berbicara mu ya rata-rata. Nah, berarti di sini karena kita berbicara variansi, nah di sini berarti H nolnya di mana variansinya itu sama dengan variansi 0. Kemudian yang H satunya, H alternatifnya, di mana sigma kuadrat tidak sama dengan sigma kuadrat 0. Jadi, kalau pakai distribusi berarti kita di sini hipotesisnya pakai sigma. Kalau tadi kan distribusi Z dan T kita pakai mu. Misalkan mu sama dengan mu 0. Atau mu lebih besar dari sama dengan mu 0. Karena kita berbicara rata-rata untuk Z dan T. Nah, ini untuk Z dan T. Nah, kalau untuk chi-square itu kita pakainya variansi atau sigma kuadrat. Nah, jadi hipotesisnya itu variansinya atau sigma kuadratnya. Nah, kemudian statistik uji hipotesisnya ini nilai hitungnya, kita cari nilai hitungnya di sini, N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat 0. Ini dari nilai hipotesisnya berapa. Karena X kuadrat mengikuti distribusi chi-square, maka daerah penolakannya dibandingkan dengan nilai chi-square. Nah, sama seperti Z dan T. Jadi kita hitung ininya, nilai chi-square-nya. Nah, chi-square hitung, kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, sama seperti Z dan T ya. Nah, kemudian daerah penolakannya dibandingkan dengan nilai chi-square pada tingkat derajat tertentu. Nah, ini sama seperti distribusi T, kita pakai derajat bebas ya. Nah, dengan demikian H0 ditolak jika chi-square lebih besar dari sama dengan chi-square alfa per 2. Jadi kalau dia lebih besar dari sama dengan. Nah, itu daerah penolakannya. Atau kurang dari sama dengan chi-square 1 dikurangi alfa per 2. Ini untuk yang daerah kiri dan daerah kanan. Lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan
dengan 1 dikurangi alfa per 2. Sama seperti yang tadi Z dan T, kita bandingkan. Bandingkan dengan nilai hitung C-square dengan nilai C-square tabelnya. Nah, ini untuk daerah kritisnya. Daerah kritis yang 1 dikurangi alfa per 2. 1 dikurangi alfa per 2 dengan derajat bebas N-1. Nah, kemudian ini untuk yang alfa per 2-nya. Alfa per 2 dengan derajat bebas N-1. Nah, kemudian untuk yang satu arah, nah ini satu arah H0 di mana sigma kuadrat lebih besar dari sama dengan sigma kuadrat 0. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya itu kurang dari sigma kuadrat 0. Nah, ini daerah penolakannya itu adalah si kuadrat atau nilai si hitungnya kurang dari sama dengan si 1 dikurangi alfa N-1. Jadi kita hanya cari yang tabel ini aja ya, 1 dikurangi alfa. Nah, sama seperti Z dan T, alfanya enggak dibagi 2. Nah, kalau yang ini kan alfa dibagi 2. Kalau yang dua arah ya, kalau yang sama dengan, karena ini satu arah, di sini lebih besar dari sama dengan, berarti alfanya tetap. Jadi sama aja. Nah, ini kalau yang lower tail. Kalau hipotesis alternatifnya itu kurang dari. Nah, kalau hipotesis alternatifnya lebih dari, nah berarti kita pakainya yang alfa. Si kuadrat alfa N-1. Nah, ini beda kan? Kalau ini 1 dikurangi alfa. Ini untuk yang lower tail. Ini kan daerahnya ada di sebelah kiri. Kalau yang hipotesis alternatifnya lebih dari, berarti si kuadrat alfa N-1. Jadi tabelnya alfa N-1. Kalau yang tadi kan untuk yang kurang dari 1 dikurangi alfa. Nah, ini untuk daerah penolakannya atau daerah kritisnya. Nah, ini untuk hipotesis alternatif, sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat. Dan untuk yang sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat. Nah, misalkan di sini kita punya contoh. Kalau yang udah belajar bagus ya ini distribusi chi-square. Nah, ujilah apakah varian sewaktu pengisian sama dengan 3. Di sini dalam proses pengisian cairan botol di industri kosmetik dicatat bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengisian susu pembersih adalah 10 detik. Industri ini ingin meningkatkan produktivitas dengan melakukan perbaikan proses yang dapat memperpendek proses pengisian. Sejumlah 20 sampel telah diambil dan hasil pencatatan waktu pengisian adalah sebagai berikut. Ini soal yang tadi ya, yang di distribusi T. Nah, ini kita kan tadi udah ketemu nih nilai rata-ratanya. Nah, kita cari hipotesisnya. Yang pertama, variansinya itu sama dengan 3. Nah, di sini lihat, ujilah apakah varian sewaktu pengisian sama dengan 3. Nah, berarti H0-nya sama dengan 3, H1-nya, nah variansi tidak sama dengan 3. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%. Karena ini uji dua arah, berarti alfanya dibagi 2. Alfa 0,05 dibagi 2 untuk daerah yang kiri, kemudian untuk daerah yang kanan 1 dikurangi alfa dibagi 2. Nah, derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya 19. N-1, 20 dikurangi 1, 19 ya derajat bebasnya. Nah, kita hitung statistik ujinya. N-1 dikali S kuadrat, nah berarti kita cari dulu S kuadratnya dari sini. Dicari dulu rata-ratanya, kemudian dicari S kuadratnya. Ini soal yang tadi ya. Distribusi T yang mana tadi? Ini masih ngambil, nah soalnya yang ini nih. Nah, soal yang ini. Nah, ini kan rata-ratanya udah ada nih. Rata-ratanya 9,3110 ya rata-ratanya. Tinggal masukin aja ke jawaban yang tadi. Nah, ini rata-ratanya kan 9,3110 yang tadi yang ini. Nah, XI-nya datanya tinggal dimasukin, berarti kita nyari S kuadratnya. 9 dikurangi 9,3110 dibagi N-1. N-1-nya 19. Nah, ini kita hitung semua datanya. Hitung semua data ini. Nah, kita cari S kuadratnya. S kuadratnya sama dengan 1,855. Nah, kemudian daerah penolakannya atau daerah kritisnya, H0 ditolak jika Si-nya itu lebih besar dari si 0,05 per 2. Kemudian derajat bebasnya 19. Atau, nah Si-nya ini kurang dari sama dengan si 1,05 dibagi 2 dengan derajat bebas 19. Nah, ini setelah kita cari di tabel, itu untuk tabelnya itu si kuadrat 0,05 dibagi 2 atau si 0,025 dengan derajat bebas 19 itu adalah nilainya 32,852. Nah, untuk yang sebelah kanannya itu nilainya 8,907. Ini kita dapatkan dari nilai tabel chi-square. Nah, kemudian kita simpulkan nilai hitungnya ini, nilai hitung 11,748
itu berada di antara nilai si ini, nilai daerah kritisnya. Nah, maka H0 gagal ditolak atau variansinya sama dengan 3. Nah, jadi 11,748 ini ada di antara 8,97 dan 32,852. Jadi H0-nya gagal ditolak. Berarti hipotesis alternatifnya atau hipotesis pendugaannya itu benar. Nah, variansinya sama dengan 3. Udah habis ya? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan 10 menit lagi? Udah paham mungkin? Udah banyak latihan ya untuk uji hipotesis? Gimana ini? Sepi? Jadi saya nggak terlalu bahas jauh ya. Terus di sini saya juga udah kasih clue-cluenya. Nah, ini untuk bahan tugas 3. Sok ada yang mau ditanyakan? Apa udahan? Kak, lihat yang slide terakhir, Kak. Yang G-square itu tadi. Kenapa? Itu yang 8,907 itu dari tabel, Kak. Tabel, ini tabel. Berarti itu Bener nggak sih nilainya? Berarti 1 dikurangi 0,05. 0,05. 1 dikurangi 0,025 ya? Kan alfanya dibagi 2 ya? iya, Kak. Udah lihat belum di tabelnya? Alfa 0,05. Bentar, Kak, mau tak lihat. Oh, jangan-jangan tabelnya ngaco lagi nih, square. Derajat bebasnya 19. Oh, ini alfanya khusus 0,05, nggak ada 0,025. Alfa dibagi 2. Wah. Ini modulnya parah nih. Ada nggak coba? Halaman 967. 967. Dan balik akhir ya. Dimo tuh cuma alfanya cuma 0,05 doang sih, Kak. Oh, nggak dibagi 2 dia. Harusnya ada lagi alfa 0,025. Ini tabelnya kurang lengkap nih kayaknya. Nah, ini kan 0,05 dibagi 2 kan. 0,05 dibagi 2 berarti square-nya, si kuadrat 0,025 ya. 0,025 karena dia dibagi 2 untuk hipotesis 2 arah. Nah, kemudian derajat bebas 19. Nah, ini berapa? Ini di modulnya juga nggak ada nih untuk yang oh iya. Nanti boleh dicari deh untuk Chi-square ya. Chi-square boleh dicari di internet. Ini hanya untuk alfa 0,505. Saya juga nggak terlalu merhatiin sih untuk Chi-square, jadi cuman fokus di Z sama T aja. Kasian juga kan kebanyakan rumus, pusing, bingung. Oh iya, Kak. Kadang udah dikasih clue aja masih tanya pakai rumusnya yang mana, Kak, gitu. Padahal udah dikasih clue nih. Nanti saya coba cariin ya tabel Chi-square-nya. Oke, Kak. Makasih. Ya, coba ya saya lihat edisi 1. Tabelnya kayak apa. Edisi 1 tuh lebih lengkap. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi Kak yang mau nanya? Udah bisa ya kayaknya? Nah, edisi 1 benar nih, edisi 1 lengkap. Untuk ini alfa 0,025,
N-nya, derajat bebasnya 19, itu 32,5822 malahan. 32,5822. Nah, ini di edisi 1 benar nih ada tabel C-square. Ada lagi yang mau tanya? Apa udah selesai? Udah ya, kayaknya cukup ya, nggak ada yang nanya. Mungkin udah pada paham, udah pada belajar duluan. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut, kita selesaiin aja maksudnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat malam, selamat bertemu lagi insya Allah minggu depan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.